Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang sering muncul pada tes CPNS di tahun sebelumnya. Untuk itu, kalian bisa simak soal dan pembahasan dalam video ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akan memberikan waktu 3 detik untuk kalian bisa menjawabnya. Sebelum jawaban yang benar akan saya berikan. Tetapi sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kalian informasi tentang tryout CPNS. Kalian bisa bergabung menjadi member kami di CPNS Online. Di CPNS Online ini, terdapat ribuan soal-soal prediksi yang kami berikan dan tiap minggunya akan mengadakan tryout untuk kalian bisa latihan mengisi soal-soal. Agar tidak canggung nantinya dalam mengerjakan soal-soal pada hari H tes CPNS. Dan kalian juga bisa mendownload soal dan pembahasannya untuk dipelajari pada waktu kalian santai. Link pendaftaran ada di deskripsi. Harga pendaftaran 140.000. Kalian cuma sekali daftar untuk selamanya, dan kalau kalian yang sudah mendaftar di CPNS tahun sebelumnya, tidak perlu mendaftar lagi. Buruan segera bergabung menjadi member kami. Oke, langsung saja kita mulai latihan soalnya. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di sekolah besok pagi. A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. B. Meski begitu, saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. C. Saya pasrah jika ada kendala. D. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar. E. Tidak mungkin saja presentasi saya terganggu hal yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing. Dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut. A. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. C. Saya mau mempelajari hal lain di luar deskripsi jabatan saya. D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. Jawaban yang paling tepat adalah tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporan nanti saja. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Andi adalah seorang karyawan yang rajin. Namun, apa yang akan terjadi pada masa mendatang tak ada yang tahu. A. Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu. B. Mustahil karyawan serajin Andi kena PHK. C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. D.
Pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan. E. Harusnya karyawan rajin tak boleh kena PHK. Jawaban yang paling tepat adalah C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercaya kepada saya akan A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Jawaban yang tepat adalah E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka A. Saya tak mau repot-repot mencobanya. B. Saya khawatir jika mencobanya akan gagal. C. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan resikonya. D. Saya minta pendapat istri, yang penting saya coba dulu. E. Yang penting saya coba dulu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya akan berani mencoba setelah mempertimbangkan resikonya. Menghadapi masalah pelik, saya akan A. Saya pesimis mampu mengatasinya. B. Harus ada yang membantu saya menghadapinya. C. Saya berusaha sekuat mungkin memecahkannya. D. Tidak adil bila saya harus menyelesaikannya sendiri. E. Saya bertanya-tanya, mungkinkah saya mampu mengatasinya? Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya berusaha sekuat mungkin memecahkannya. Saya memandang masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan. B. Suatu hambatan yang menghadang. C. Suatu yang tidak menyenangkan. D. Suatu bahaya. E. Hanya menunda kesuksesan. Jawaban yang paling tepat adalah suatu tantangan untuk dipecahkan. Jika dalam suatu rapat, rekan kantor memiliki pendapat yang berbeda, padahal Andalah yang menjadi pimpinan rapat, maka A. Saya teguh mempertahankan pendapat saya. B. Beda pendapat bukanlah masalah serius. C. Saya pertimbangkan pendapat tersebut. D. Melihat dulu siapa dia. E. Menanyakan sebab dan alasan pendapatnya tersebut dan mempertimbangkannya jika memang pendapatnya itu ide yang baik. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menanyakan sebab dan alasan pendapatnya tersebut dan mempertimbangkannya jika memang pendapatnya itu ide yang baik. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah A. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya. B. Menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya. C. Mencoba mempelajari kritik tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam. D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. E. Diam saja. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Itulah beberapa soal dan jawaban yang saya sampaikan. Untuk latihan soal lainnya, akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Atau, kalian yang sudah bergabung dengan member kami bisa melihat di website kami untuk melihat soal prediksi terupdate selanjutnya. Dan kalian bisa menulis di kolom komentar untuk pembahasan soal apalagi yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui lebih awal video yang kita upload selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.